Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham, NIM saya 201220032, kelas TD2A, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Dharma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi elektronika dasar tentang 7 segmen. Langsung saja ke pengertian 7 segmen. Seven segmen merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai dengan F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED light emitting dioda. 7 segmen bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen. Pengertian 7 segmen display. Untuk 7 segmen display atau 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave oven ataupun pengatur suhu digital. 7 segmen display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank W. Wood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED light atau light emitting dioda. LED 7 segmen atau 7 segmen LED. Salah satu jenis 7 segmen display yang sering digunakan oleh para penghobi elektronika adalah 7 segmen yang menggunakan LED atau light emitting diode sebagai penerangnya. LED 7 segmen ini umumnya memiliki 7 segmen atau elemen garis dan 1 segmen titik yang menandakan koma desimal. Jadi jumlah keseluruhan segmen atau elemen LED sebenarnya adalah 8. Cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah. Ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. LED 7 segmen dibagi menjadi 2, yaitu common cathode atau common dan common anoda. Yang pertama ada LED 7 segmen tipe common cathode atau katoda. Pada LED 7 segmen jenis common cathode atau katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal
akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Yang kedua ada LED 7 segmen tipe common anode atau anoda. Pada LED 7 segmen jenis common anode atau anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input yang masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Jadi katoda adalah kebalikan anoda, begitupun sebaliknya anoda adalah kebalikan dari katoda. Cara kerja 7 segmen secara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan angka 0 maka bagian-bagian yang harus dinyalakan adalah A, B, C, D, E, F. Yang kedua, untuk menampilkan semua segmen dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan satu logika 1 pada baris common katode dengan memberikan logika 0 pada common anode. Yang ketiga, namun jika kita ingin menampilkan data dari input biner, maka kita harus memerlukan decoder biner ke-7 segmen tersebut. Prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Blok dari diagram dasar 7 segmen display ini adalah gambarnya. Blok decoder pada diagram di atas mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur A, jalur yaitu A sampai dengan G dan poin desimal koma untuk meng-on-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contohnya, jika output decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED akan menyala menjadi angka 7. Jika sinyal input adalah membentuk analog, maka diperlukan ADC, analog atau analog to digital converter, untuk mengubah sinyal analog menjadi digital sebelum masuk ke input decoder. Jika sinyal input sudah merupakan sinyal digital, maka decoder akan menanganinya sendiri tanpa harus menggunakan ADC. Fungsi-fungsi 7 segmen di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada untuk jam digital, yang kedua untuk papan skor pada olahraga, yang ketiga untuk kalkulator, yang keempat untuk tulisan selamat datang pada bank atau gerbang tol dan lain-lain. Yang terakhir ada tugas. Soal yang pertama ada, apakah kalian memiliki pengalaman menggunakan 7 segmen? Jelaskan tentang pengalaman kalian dalam menerapkan 7 segmen. Selama ini saya belum punya pengalaman menggunakan 7 segmen. Selanjutnya, soal yang kedua, carilah minimal 3 7 segmen yang berbeda-beda untuk setiap mahasiswa. Kemudian foto dan jelaskan cara kerja dan cara merakitnya. Yang telah kalian cari wajib dikumpulkan saat UAS. 3 jenis 7 segmen yang saya dapatkan ini fotonya. Yang pertama ada 7 segmen dengan 1 digit, yang kedua 4 digit, dan yang ketiga ada 8 digit.
Yang untuk yang 1 digit ini banyak sekali digunakan orang, dan untuk yang kedua ini sama seperti papan skor pada olahraga untuk menampilkan skor yang diberikan. Dan ini yang ketiga 8 digit. Cara kerja segmen 7 segmen. Untuk menampilkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dinyalakan adalah A, B, C, D, E, F. Untuk menampilkan semua 7 segmen dapat dilakukan langsung dengan memberikan logika 1 pada baris common katoda dan memberikan logika 0 pada common anoda. Namun jika kita ingin menampilkan data dari input biner, maka kita memerlukan decoder biner ke-7 segmen tersebut. Cara membuat atau merakit 7 segmen. Untuk membuat 7 segmen ukuran besar dengan biaya yang sangat murah, 7 segmen itu sendiri hanya terdiri dari rangkaian LED yang disusun secara seri paralel, dan kemudian di setiap segmen dicor oleh lapisan epoksi agar nyala LED yang ada di dalam tersebut mau terlihat berupa blok tegas, bukan terlihat seperti satu LED yang terpisah-pisah. Cara termurah untuk membuat 7 segmen ukuran besar adalah dengan menggunakan LED strip. LED yang biasa dipakai untuk hiasan mobil dan motor biar berwarna-warni. Kelebihan LED strip ini adalah dapat dipotong-potong sesuai dengan keinginan kita, atau ada keseluruh ketentuan, biasanya setiap 2 LED atau 4 LED tergantung jenis. Agar panjang LED strip yang digunakan pas dengan project yang akan dibuat. Umumnya LED strip sekarang banyak digunakan untuk mengisi huruf timbul pada bagian papan iklan atau box iklan untuk menggantikan lampu TL sebagai penerangannya di dalamnya. Namun kalau menggunakan LED strip sebagai 7 segmen ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tampilan angka kamu jadi kurang keren dan kaku karena hanya berupa garis-garis polos aja seperti di gambar. Soal ketiga adalah jelaskan minimal 3 penerapan serta penggunaan 7 segmen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jam digital. Jam digital adalah salah satu jam yang menggunakan alat elektronika. Penerapannya yaitu angka pada 7 segmen tersebut terus berubah seiring dengan waktu jam berjalan. Yang kedua ada papan skor. Yang kedua adalah papan skor. Penerapannya yaitu misal dalam sepak bola salah satu tim pencetak gol, maka angka yang berada di segmen tersebut berubah dari 00 menjadi 01 dan seterusnya. Terus yang tiga ada kalkulator. Penerapan 7 segmen pada kalkulator ini adalah saat kita mengetikkan angka-angka yang terdapat pada keyboard kalkulator. Lalu 7 segmen akan menampilkan angka-angka tersebut pada layar kalkulator. Dan soal terakhir adalah pilihlah salah satu rangkaian listrik yang menggunakan 7 segmen. Kemudian jelaskan cara merakit serta apa kegunaannya. Di sini rangkaian listrik yang saya ambil adalah bom waktu. Pada bom waktu adalah rangkaian listrik yang menggunakan 7 segmen. Penerapan 7 segmen dalam bom waktu digunakan untuk meledakkan bom dengan waktu yang telah diatur pada 7 segmen tersebut. Misal waktu yang diatur adalah 5 menit, maka setelah 5 menit bom tersebut akan meledak. Perakitannya pun ialah dengan menggunakan bahan-bahan kimia
yang telah digabungkan dan ditambahkan 7 segmen sebagai penentu waktunya. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.